Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun dirimu berada, Tuhan Yesus akan selalu menyertaimu. Yakin dan percayalah, jangan lemah di dalam imanmu. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini pribadiku akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan, di mana perikop atau judul dari bacaan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Tetapi di sini pribadiku akan membacakan kepadamu saudara-saudaraku ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Baik, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hikmat yang Benar. Aku akan membacakannya. Ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dan inilah kedua bacaan dari ayat firman ini yang akan ku sampaikan kepadamu saudara-saudaraku. Ada beberapa pemahaman tentang penulisan ayat-ayat Alkitab, firman-firman Tuhan, di mana ada yang ditulis dengan bahasa bangsa-bangsa lain seperti bahasa Yunani, Ibrani, bahkan bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia sendiri. Dan dari penulisan-penulisan yang ada dari masing-masing Alkitab dengan versi berbagai macam bahasa-bahasa tersebut, sana kita akan melihat berbagai macam perbedaan. Ada beberapa penyusunan kata yang berbeda-beda sehingga banyak sekali muncul hamba-hamba Tuhan yang mulai mengoreksi akan penulisan-penulisan Alkitab dengan versi dari bahasa bangsa-bangsa lain. Tetapi pribadiku hari ini ingin memberitahumu sebagaimana dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci kita, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara-saudaraku, hikmat Allah akan menggenapi, hikmat Allah akan memberi pemahaman lebih jelas kepada kita semua manusia, bagaimana kerinduan Allah, bagaimana kehendak Allah kepada kita manusia selama ada di dalam dunia ciptaannya ini. Alkitab, seperti apapun Alkitabmu dalam bahasa atau bangsa apapun, semua itu ditulis berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, Roh Kudus yang akan menyempurnakan semua maksud daripada apa yang tertulis di dalam Alkitabmu. Sekalipun Alkitabmu ditulis dengan bahasamu pribadi masing-masing. Dan perlu diketahui, seluruh bahasa yang ada di dalam muka bumi ini adalah milik Allah itu sendiri. Sehingga Allah dengan kekuasaannya akan memberitahu kepada kita sesuai dengan bahasa bangsa-bangsa, sesuai dengan bahasa kita masing-masing, sehingga kita dapat memahami maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita ini. Maksud dan tujuan Allah bagi kita manusia ciptaannya ini, sehingga kita dapat berjalan seperti yang dikehendaki olehnya dan bukan seperti yang kita inginkan sendiri. Saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman kepada Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Jikalau Allah kita berkenan kepada siapapun yang Dia inginkan, maka Dia akan berikan karunia khusus itu sehingga kita akan menerima, sehingga kita akan mendapatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri di dalam karunia khususnya itu, untuk memberi pemahaman kepada siapapun
yang ia jumpai sesamanya dimanapun dia ada, dimanapun dia berada. Saudara, teruslah berjalan dengan Alkitab yang ditulis dalam bahasamu. Yakin dan percayalah, maka hikmat Allah akan memberimu pemahaman dan pengertian. Kenyataannya, sekalipun Alkitabku ditulis dengan bahasaku, bahasa bangsa Indonesia, tetapi hikmat yang daripada Allah telah memberiku kekuatan baru. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat selalu menyertai, selalu bersama dengan diri pribadiku yang hidup terus mencarinya, sekalipun Alkitab ini ditulis dengan versi bahasaku, bahasa Indonesia. Dalam bahasa apapun, saudara mau mempelajarinya tanpa meminta petunjuk, tanpa memohon hikmat daripada Allah, saudara tidak akan pernah bisa menyelami kebenaran Alkitab ini, menyelami kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudaraku. Setinggi apapun, sebesar apapun sekolah saudara, titel apapun, status apapun saudara, tetapi kalau saudara tidak berjalan seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka apapun yang saudara jelaskan tentang Alkitab ini, saudara akan berpikir dengan secara logika saudara sendiri, dengan pikiran saudara sendiri, sehingga tidak membawa perubahan dan pemulihan hidup bagi sesamamu. Perlu dicamkan itu. Mengapa pribadiku menjelaskan akan hal ini pada kesempatan ini? Karena perlu diketahui dengan versi tulisan dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia, pribadiku telah menjumpai siapa Allah yang sesungguhnya itu. Dan lebih daripada itu, Allahku telah hadir sendiri dalam kehidupanku dan memberitahuku dengan caranya untuk melangkah di dalam kehidupan ini, untuk menghadapi apa yang bukan berasal dari Allah dan apa yang benar-benar dari Allah. Dan aku dapat membeda-bedakannya itu. Dan bahkan saudara-saudaraku yang lain di dalam bangsaku Indonesia ini telah melihat perubahan-perubahan yang besar. Tanda-tanda yang heran dan mujizat telah terjadi. Dan sesungguhnya kami tidak mempelajari. Sebagian besar manusia dari bangsa Indonesia hanya mempelajari dengan tulisan seperti yang kami ketahui, yaitu bahasa kami sendiri, di mana kami tidak memahami dengan bahasa bangsa-bangsa lain seperti Yunani, bangsa Ibrani, bahkan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi syukur bagi Tuhan, Tuhan telah mengenal siapa kita. Sehingga dengan kasih kemurahannya, dengan kuasanya yang besar, Ia telah memberi hikmat itu kepada kami. Sehingga dalam penulisan bahasa kami pun sendiri, kami dapat memahaminya. Memang benar apa yang dikatakan olehmu, saudaraku. Penulisan di dalam setiap Alkitab dari berbagai macam bahasa ada yang berbeda-beda. Ada penulisan katanya yang berbeda. Tapi satu hal yang perlu diketahui, hikmat Allah akan memberimu pemahaman akan semua itu. Saudaraku, dengarkanlah akan hal ini. Alkitab milik Tuhan. Dalam bahasa apapun itu, Alkitab ini akan diterjemahkan oleh Allah itu sendiri. Kalau saudara berjalan dengan hikmat Allah, mau mendengar perintah Allah, maka Alkitab dalam bahasa apapun itu, Allah akan menjelaskannya kepadamu. Dan kau akan memahaminya. Dan kau akan mengetahuinya, saudaraku. Aku mengasihimu sebagaimana Allahku mengasihiku. Dan oleh karena itu, hari ini, aku memberitahumu, versi apapun bahasamu, dalam penulisan, di dalam Alkitab ini, Tuhan akan menjelaskannya kepadamu, dengan pemahaman yang daripadanya. Dan saudara-saudara kita yang tidak memahami, mereka akan memahami. Buktinya, ada pertobatan di bangsaku. Ada pemulihan terjadi di bangsaku. Ada kesembuhan ilahi terjadi di bangsaku. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang heran ada di bangsaku. Taruna-taruna, anak-anak kecil, bahkan orang-orang tua, orang-orang dewasa telah berjalan di dalam kasih karunia Tuhan.
Mereka telah melihat tanda-tanda yang heran, kesaksian-kesaksian telah bermunculan dari setiap jiwa-jiwa yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Di mana atas izin Allah itu sendiri, dengan bahasa Indonesia kami, bangsa kami yang tertulis dalam Alkitab ini, kami telah mengenal Allah itu. Saudaraku, jangan membingungkan dengan pikiranmu. Bahasamu, bahasa siapapun, itu milik Tuhan. Tuhan Yesus yang akan membenarkan semua itu. Tuhan Yesus yang akan memberitahu akan hal yang tersembunyi di dalam Alkitab ini, yang tertulis di dalam Alkitab ini. Firman Tuhannya sendiri. Firman-Nya sendiri yang akan menjelaskan semua itu kepadamu dengan caranya. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertaimu dimanapun dirimu berada. Dan ingatlah, Tuhan Yesus akan memberimu pemahaman. Bagaimana engkau memahami maksud dan kerinduan Tuhan seperti yang Ia inginkan untuk kau selamat, untuk semua orang selamat. Di dalam kasih kemurahan-Nya, aku memberitahumu, jangan membuatmu malu dengan pemahaman logikamu. Karena firman Tuhan tidak bisa diselidiki dengan akal manusiamu, dengan pikiranmu. Kita hanyalah debu dan tanah. Tuhan menjadikan kita dengan kasih kemurahan-Nya, dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Maka oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang mengenal Allah dengan cinta kasih-Nya. Haleluya. Amin.